Indonesia memiliki 127 gunung api dan salah satunya berada di dataran tinggi Dieng, yakni Gunung Api Dieng. Apa yang menjadi khas Gunung Api Dieng serta gunung api apa saja di Indonesia yang saat ini berstatus siaga? Berikut bincang singkat Kepala Biro CNN Indonesia Jawa Barat dengan Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Badan Geologi di Pos Pemantauan Gunung Api Dieng, Jawa Tengah. Merupakan salah satu negara dengan gunung api terbanyak di dunia. Dan saat ini saya berada di salah satu pos pemantauan gunung api Indonesia, tepatnya di pos pemantauan Gunung Api Dieng. Dan di samping saya sudah bersama dengan Bapak Hadi Wijaya, merupakan Kepala PVMBG. Selamat pagi Pak Hadi, apa kabar Pak? Pagi Mas Daeng, Alhamdulillah sehat. Pak, kita bincang-bincang sedikit tentang gunung api di Indonesia ya Pak ya. Saya mau tahu Pak, potensi gunung api di Indonesia, jumlahnya dan peranannya dikaitkan dengan di dunia itu seperti apa Pak? Ya Mas Daeng, gunung api di Indonesia itu tersebar 127 gunung atau dengan persentase 13% dari gunung api seluruh dunia. Dan ini tersebar dari ujung barat sampai ke ujung timur, dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Maluku Utara, bahkan sampai ke Sulawesi Utara, sampai ke Kepulauan Sangihe. Pak, kita kan sekarang berada di Gunung Api Dieng ya Pak ya. Nah ini kan ada keunikan nih, bisa Bapak jelaskan nggak nih Pak keunikan dari Gunung Api Dieng? Ya, Gunung Api Dieng memang termasuk gunung api yang unik di Indonesia, statusnya normal saat ini dan tetap menimbulkan potensi bencana. Salah satunya adalah erupsi freatik dengan keluarnya gas CO2. Nah, satu sisi bahwa Gunung Dieng ini dikelilingi oleh 4 kabupaten, Wonosobo, Banjarnegara, Batang, dan Pekalongan. Dan ini menjadi posisi yang strategis, tidak hanya secara administrasi tapi juga ekonomi. Karena secara ekonomi ini menjadi lokasi wisata yang menarik, dikunjungi oleh berbagai macam wisatawan mancanegara dan wisatawan dalam negeri, dan juga potensi ekonomi dari geotermal seperti Geodipa yang kita lihat di samping pos gunung api. Nah, berbicara Dieng merupakan juga salah satu tempat wisata ya Pak ya di Jawa Tengah. Seperti apa Pak mitigasinya atau himbauan baik itu ke wisatawan sendiri dan juga ke warga lokal yang ada di Diengnya Pak? Ya, kita berusaha agar kawasan Dieng ini menjadi kawasan wisata yang nyaman untuk dikunjungi, sehingga kami pun sebagai pusat mitigasi kebencanaan itu selalu aktif dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, dan Pemda setempat. Dan yang jelas kami pun juga secara aktif melakukan sosialisasi secara berkala dan bahkan juga kami lakukan secara sosial media. Oke. Ya Pak, kita masih berbicara tentang gunung api. Indonesia tadi ada 127 yang Bapak sampaikan. Tentu ada yang aktifnya cukup aktif gitu Pak ya, sampai levelnya misalkan di level 3 gitu. Nah bisa Bapak jabarkan sedikit Pak? Ya, memang ada 4 gunung api status level 3 atau siaga, yang artinya memang kita harus mewaspadai betul dengan koordinasi dengan masyarakat dan lembaga terkait. Dan ada 4 gunung api yang status siaga atau level 3. Pertama adalah di Lewatoboyo Laki-Laki di NTT, kemudian yang kedua Gunung Ibu di Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, kemudian yang ketiga Gunung Awu di Sulawesi Utara, dan yang terakhir adalah Gunung Merapi yang kita kenal sangat aktif di Jawa, khususnya yang ada di Kaliurang sekitar DIY, kemudian Magelang, Klaten, Salatiga. Pak, tadi Bapak sempat menyinggung bahwa ada kehilangan semacam alat yang digunakan di pos pemantauan Gunung Merapi. Mungkin ada yang Bapak ingin sampaikan kepada warga khususnya yang berada di sekitaran pos pemantauan Pak? Ya, memang kami sangat terkejut terjadi tanggal 31 Juli 2024 kemarin, khususnya di Gunung Semeru, Jawa Timur. Di Gunung Semeru tersebut ada salah satu alat pemantauan gunung api yang ternyata tidak berfungsi. Dan kami cek ternyata ada kehilangan yang dicuri oleh oknum yang kami sayangkan sekali. Dan teman-teman sudah bergerak cepat dan saat ini sudah terlaporkan ke polisi setempat dan ke masyarakat. Dan kami menghimbau bahwa kejadian ini jangan sampai terulang, karena aset dari pemantauan gunung api tersebut bukan hanya milik Badan Geologi Kementerian SDM, tapi juga sebetulnya
sangat penting untuk keselamatan masyarakat yang terdampak. Saya beralih ke yang lain nih Pak. Kan PVMBG kan tidak hanya tentang gunung api ya Pak ya. Sebenarnya apa saja sih Pak yang bisa dibilang yang diurusin nih sama Bapak gitu? Ya, memang nama kita sudah menjadi pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. Jadi ada 3 matra. Tadi adalah matra gunung api, yang kedua adalah ada matra gerakan tanah dan matra gempa bumi dan tsunami. Jadi PVMBG menjadi mitigasi kebencanaan geologi yang lengkap di Kementerian SDM. Baik, Pak Hadi terima kasih banyak untuk bincang-bincangnya. Sehat dan sukses selalu Pak. Sukses juga. Iya, terima kasih. Ya, demikian bincang saya dengan Bapak Hadi Wijaya, Kepala PVMBG Badan Geologi. Muhammad Asri, Sidki Irfan, Dieng, Wonosobo, Banjarnegara, Jawa Tengah.